Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan pendalaman aksi puasa pembangunan atau APP selama masa Prapaskah di lingkungan Santo Mikael. Kegiatan ini membantu umat untuk semakin menyadari dan menghidupi iman mereka melalui tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pemaparan ini, saya akan membahas dua tema utama yang saling berkaitan, yaitu tentang persekutuan dalam kehidupan bersama dan tentang cinta yang inklusif dalam kehidupan umat. Tema pertama yang dibahas ialah persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Tema ini mengajak umat untuk menyadari bahwa sebagai orang beriman, kita tidak hidup sendiri, melainkan dengan relasi Tuhan dan dengan sesama. Namun, dalam kenyataannya, masih sering dijumpai sikap kurang peduli, kurang terlibat, dan lebih mementingkan diri sendiri. Dalam kitab suci Injil Yohanes bab 15 ayat 5-12, digambarkan bahwa Yesus sebagai pokok anggur dan manusia sebagai rantingnya, yang menegaskan bahwa hidup beriman seharus selalu terhubung dengan Tuhan. Melalui bacaan ini, umat diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan, agar mampu menghasilkan buah dan kehidupan, terutama dalam bentuk kasih dan kepedulian terhadap sesama. Aksi nyata yang dapat dilakukan ialah memperoleh kehidupan doa, membaca dan merenungkan kitab suci, membangun sikap saling membantu. Tema berikutnya adalah perwujudan cinta yang inklusif dan sinodal. Tema ini menekankan pentingnya sikap terbuka dan saling menerima dalam kehidupan bersama. Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan sikap membeda-bedakan dan kurangnya keterbukaan terhadap orang lain. Dalam Injil Markus bab 7 ayat 4-30, menunjukkan bahwa kasih Tuhan tak terbatas, melainkan terbuka bagi semua orang. Melalui bacaan ini, umat diajak untuk meneladani kisah Yesus yang menerima semua orang tanpa membeda-bedakan. Aksi nyata yang dapat dilakukan ialah menerima sesama tanpa diskriminasi, membangun relasi yang baik dengan semua orang, menunjukkan kasih dalam tindakan sehari-hari. Nah, dari kedua tema yang telah dibahas, dapat dilihat bahwa keduanya saling berkaitan dan kehidupan iman umat. Pertama, umat diajak untuk membangun persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui kebersamaan dan kepedulian. Hal ini penting, karena manusia tidak hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, persekutuan tersebut berkembang menjadi sikap cinta yang inklusif, yaitu sikap yang terbuka, saling menerima, dan tidak membeda-bedakan. Dengan demikian, umat tidak hanya memahami iman secara teori saja, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata, seperti saling peduli, menghargai sesama, dan hidup dalam kasih. Nah, dari segi penyajian, fasilitator mampu membawakan materi dengan cukup jelas dan terarah. Penyampaian dilakukan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh umat. Fasilitator juga memberikan kesempatan kepada umat untuk berbagi pengalaman, sehingga kegiatan tersebut tidak hanya bersifat satu arah saja, tetapi melibatkan peserta secara langsung. Model katekes yang digunakan adalah sharing pengalaman iman yang dipadukan dengan refleksi kitab suci. Metode yang digunakan meliputi diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Berdasarkan kegiatan APP yang telah dilaksanakan di lingkungan Santo Mikael, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini membantu umat untuk semakin memahami dan menghayati iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tema persekutuan, umat diajak untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama, serta menyadari bahwa pentingnya hidup dalam kebersamaan dan kepedulian. Selain itu, melalui tema cinta yang inklusif dan sinodal, umat didorong untuk memiliki sikap yang terbuka, saling menerima, dan tidak membeda-bedakan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pembahasan secara teori, tetapi juga mengajak umat untuk mewujudkan iman dalam tindakan nyata sehari-hari. Terima kasih. Salve.